gimana caranya kita bisa dapat endorse atau paid promote dan lain-lain tanpa harus diri kita yang jadi tontonan atau kita yang jadi selebgram. Oh, oke. Kita nggak mau tampil, tapi pengen dapat cuannya. Tapi kita pengen dapat cuan. Halo, selamat datang kembali teman-teman semua. Selamat datang lagi di Cerita Kamar Cowok bareng aku Agung Ara. Sano, bosen nggak ya? Bosan sih sebenarnya. Mereka maksudnya? Iya. Bosen nggak sih? Bosan. Kita belum bosen karena belum kaya. Lu tonton dulu lah. Kita gak bosan karena kita ingin mengedukasi kalian. Sedap. Sharing bareng aja gitu. Iya. Sebentar Pak, saya kaki pegang. Oke, nah gini. Jadi sebenarnya kemarin juga ada yang ini ya. Apa ya? Kemarin tuh kita ngebahas soal how to become a celebgram. How to become a celebgram kemarin kan Nah, ya. terus ada yang nanya. Nah, literally gak sebenarnya asik. Gak gini. Gak ada yang nanya sebenarnya. Oh, gak ada yang nanya. Gak ada yang nanya. Cuma ada cara gimana caranya kita bisa dapat endorse atau paid promote dan lain-lain tanpa harus diri kita yang jadi tontonan atau kita yang jadi selebgram. Oh, oke. Kita nggak mau tampil, tapi pengen dapat cuannya. Tapi kita pengen dapat cuannya. Ada caranya. Kalau misalkan namanya tuh gallery owner. Oh iya. Tipe akunnya adalah gallery owner. Gallery owner. Contohnya dong, kasih dulu. Contohnya biar paham ya, biar kita ngebahasnya enak nih. Gallery owner tuh contohnya kayak dagelan. Dagelan. Kita nggak tahu adminnya siapa, tapi dia bisa menerima endorse dari klien. Betul. Karena paid promote mungkin ya. Paid promote. Paid promote Ya, bentuknya paid promote. Dan itu memang banyak banget peminatnya gitu loh. Tanpa harus, kan kita nggak tahu nih siapa orangnya. Selain dari itu ada Indozone, ada juga USS Feed, terus banyak, masih banyak. Sebenarnya masih banyak. Jadi kita nggak tahu siapa yang megangnya dan nggak tahu siapa yang megang. Iya, kita nggak tahu. Nggak tahu orangnya siapa, tapi kita mengikuti akun tersebut gitu. Nah, caranya adalah yang harus pertama kali dilakukan, yaitu berarti bikin akun dengan tema-tema viral. Nah, itu. Kayak dagelan. Dagelan kan apapun viral masukin pom. Dikit-dikit tag Jakarta Keras. Nah, dikit-dikit tag dagelan gitu. Betul. Jadi orang-orang tuh jadi terbawa. Iya. Karena saking seringnya dia ngepost hal kayak gitu. Itu salah satunya. Karena kenapa nih harus tema yang viral? Mungkin mereka nanya kan, kenapa harus tema yang viral? Kenapa coba? Tahu. Nah, soalnya biar viral, kan temanya viral. Jadi kalau kita ngangkat yang viral, itu kan followers itu otomatis kan melirik gitu loh. Lagi rame. Terus di-re-upload sama kita, otomatis bakal ngikut rame akun kitanya. Dan terkadang ya, followers itu belibet aing dia tuh nggak ngelihat akunnya siapa, akunnya apa, tapi selama konten yang dia pengen itu ada, otomatis klik follow. Bener nggak sih? Coba kalian relate-kan dengan jempol kalian sehari-hari. Apalagi yang TikTok Hot ID itu loh, dikit-dikit follow. Tahu dari mana? Follow juga? Enggak. Follow juga nggak apa-apa. Di like doang dikit. Di like. Bagus soalnya Pak. Iya sih. Nah, selain dari itu sebenarnya ada hal menarik lain yang dilakukan oleh si pemilik akun-akun galeri galeri owner ini, ya pemiliknya, yang bikin orang tertarik untuk memfollow itu adalah interaksinya dengan penonton atau interaksinya dengan si followersnya. Jadi bikin sebuah aktivitas yang memang bikin si followersnya itu merasa nyaman. POV, kebanyakan bikin POV. Nah, iya kan, dia lagi ke kafe atau lagi kemana, cuma dilihatin view-nya doang. Betul. Sambil ngoceh. Nah, itu kan juga menarik minat para followers karena liburan gratis lah. Ya, selain itu juga bisa, sekarang kan banyak banget nih fitur di Instagram kayak buka pertanyaan. Iya. Open Q&A kayak gitu kan. Itu juga jadi salah satu hal yang bikin interaksi naik, terus penonton juga nyaman karena kayak wah, gue dijawab nih gitu. Sama akun yang gede banget nih, tapi gak tahu siapa gitu. Jangan lupa interaksi berarti ya. Interaksi itu jalan sebenarnya. Oke. Sama banget sama, sebenarnya hampir sama sih cara-caranya sama kemarin how to become a celebgram. Salah satunya yaitu ada memposting secara berkala. Jadi kita harus konsisten dalam posting. Apapun sosmednya, apapun apapun jenisnya dan tipenya, mau itu kita konsisten itu wajib.
Selain dari itu mungkin ada juga nih kayak selain dari tema-tema yang viral yang kita angkat, kita juga harus bisa bikin postingan yang menarik. Kalau misalkan kita bentuknya bukan tema yang viral. Oke. Jadi tetap sama kayak How to Become a Celebgram kemarin. Iya. Kita harus punya postingan yang menarik. Contoh misalnya ini apa ya? Kita passion sama mobil. Fotolah mobil orang sebaik mungkin. Nah, itu. Meskipun punya orang lain. Iya, punya orang lain. Kalau punya kita berarti udah kaya banget dong. Banyak banget mobilnya. Karena ada juga caranya emang kayak gitu. Jadi orang tuh kayak ngambilin foto orang lain untuk diupload di akun dia. Terus di tag ownernya. Itu yang harus digaris bawahi ya. Kalau misalkan memang kalian tertarik. Jangan lupa. Untuk ngambil postingan orang lain, jangan lupa dicantumkan si pemilik akun aslinya. Karena itu bakal jadi masalah. Itu bentuk penghargaan lah ya. Seenggaknya jadi saling. Betul, kita naik, dia naik. Betul, itu. Jadi dia punya postingan, kita naik. Betul. Merasa terbantu. Terus apa lagi? Banyak sih. Sebenarnya masih banyak banget, cuma karena memang hampir sama banget kayak kemarin yang selebgram itu. Jadi buat teman-teman semua yang memang tertarik dengan hal ini, bisa tonton video yang kemarin. Untuk detail dasarnya, tapi bedanya adalah yang membedakan hal ini dengan yang kemarin adalah kitanya yang tidak tampil di depan kamera. Kita betul. Hanya jadi penggerak di belakang doang. Satu lagi, ini kan kita ngomongin gimana caranya mendapatkan endorse tanpa jadi selebgram. Betul. Satu yang boleh dicoba adalah bikin dummy endorse. Ya. Seolah-olah kita nerima endorse. Iya benar. Padahal itu barang kita udah punya lama. Tapi kita bikin. Kalau memang kita nggak mau kelihatan, berarti point of view konsepnya kan. Kalau kita mau kelihatan ya silahkan. Kita dapat barang, padahal kita beli barang itu. Nah, karena hal itu juga banyak banget dipakai sama konten kreator di luar sana. TikTokers pakai gitu. Untuk menarik perhatian si klien yang nyata. Betul. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau dapat endorse susah, ya bikin dummy sebanyak mungkin. Nanti klien tuh melihat, wah ini ternyata sudah ada endorse ya, gitu. Mau reels mau enggak, ataupun kalau misalnya si klien tahu ini orang cuma bikin dummy, tapi selama hasil dummy-nya bagus, berarti kan klien memutuskan buat nge-endorse itu nggak rugi gitu loh. Karena insight dari dummy-nya sendiri tinggi banget nih. Ya, terus looks-nya itu air looks-nya bagus misalnya. Ini proper nih buat produk kita, kata si klien. Ya, insya Allah meluncur. Sudah kita buktikan. Ntar kayak mbak-mbak yang sana tuh. Ya itu. Yang mbak rusuh itu. Ya, itu dibuktikan dengan bikin dummy. Jadi kalau kalian nonton ini, coba cek apa ya namanya? IG-nya? Justina underscore Wisa. Justina titik Wisa deh. Underscore kan? Underscore, ya. Itu awalnya dummy endorse. Tapi sekarang endorse beneran. Iya. Sampai di endorse sama yang orang-orang pengen. Dan followernya baru 5.000. BA gak tuh? Baru 5.000. Itu kan yang kita garis bawahi, baru 5.000 sudah dapat endorse. Jadi sebenarnya gak harus punya followers banyak, tapi cara apa yang kita gunakan di konten kita. Betul. Kalau memang menarik, 5.000 pun jadi. Karena gini, harus diingat, konten yang menarik itu engagementnya bakal luas meskipun nggak semua ngefollow. Yang penting engagementnya besar, luas. Klien ngelihat itu, ya terjadilah B2B. Iya. Kayak yang mbak itu kan followersnya 5.000, yang lihatnya 16.000, 100.000, 400.000. Tuh. Itu sebenarnya beda sama yang followersnya 1 juta, yang lihatnya 500. Karena ini juga penting. Jangan beli followers. Itu juga penting. Karena itu bakal mempengaruhi banget sama si akun. Itu merusak itu. Merusak. Kenapa merusak? Tahu nggak? Nggak. Jadi gini. Followers yang kita beli itu kan kita nggak tahu apakah akun palsu. Aktif atau enggak. Aktif atau enggak. Kalau akunnya kita beli misalnya 2.000 follower, yang 1.200-nya pasif, algoritma hilang. Algoritma hancur. Iya, di follow sama akun yang tidak aktif. Jadi buat apa Instagram mempromosikan konten kita? Follower lu aja mati. Iya. Nah itu. Buat yang masih suka beli followers, lebih baik pakai cara kita dibikin organik. Nah, itu dia. Berproses ya. Berproses dari awal, benar-benar dari awal banget. Oke, mungkin gitu aja buat kali ini tentang bagaimana caranya kita bisa dapatkan cuan tanpa harus kita tampil di depan atau menjadi selebgram. Jadi selebgram. Jadi pengen seleb. Iya.
Sensor, maaf editor. Oke, segitu aja mungkin buat kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lagi gabut di rumah pengen dapat cuan nih. Ya, betul. Daripada nyambat dulu nggak jelas. Bener, mending cari hal-hal yang menurut kalian, wah ini menarik nih, gue jadiin konten. Insya Allah. Yang cerdas gitu loh kalau mikir tuh. Jangan yang sedih-sedih mulu. Iya, jangan curhat-curhat di Twitter mulu gitu kan. Coba untuk move on gitu. Selain move on hati, move on dari apa ya, kasur juga harus move on. Iya. Iya. Udah setuju. Oke. Segitu aja mungkin buat kali ini karena kita udah gak jelas banget. Oke, terima kasih buat kalian sekali lagi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa pencet tombol merahnya dan loncengnya juga. Di sini Agung Arab pamit. Sano pamit. Close. Kita minum ini. Iya, minum dulu. Saya udah pada episode dulu. Wah, luar biasa.